Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah tokoh bangsa berkumpul di Rembang menyoroti situasi politik terkini yang dinilai kehilangan nilai luhur karena tamak dengan kekuasaan. Wisata memicu adrenalin dengan menyusuri Sungai Sucen di Salatiga sambil menikmati pemandangan alam yang asri. Sejumlah pertandingan Piala Dunia U17 sepi penonton. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggandeng komunitas untuk hadir langsung ke stadion. Dampak tingginya harga kedelai impor membuat ukuran tahu dan tempe di pasaran mengecil. Hal itu pun dikeluhkan pedagang dan pembeli karena meski ukurannya mengecil, harga jualnya tetap sama. Beberapa hari terakhir ukuran tahu dan tempe di Pasar Jerakah, Kota Semarang mengecil. Ukuran makanan berbahan baku kedelai ini berubah sejak harga kedelai impor mahal, Rp13.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli mengeluhkan hal tersebut, sebab ukuran tahu dan tempe menyusut, namun harganya tidak berubah, tetap sama seperti sebelumnya. Mengecilnya ukuran tahu dan tempe sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Imbasnya banyak pembeli yang kecewa karena ukuran tempe dan tahu tidak seperti biasanya. Penjualan tahu dan tempe pun menurun. Biasanya dalam satu hari pedagang mampu menjual 7 tong tahu, namun saat ini tahu yang mereka jual hanya laku 4 tong. Tahu tempe harganya enggak naik, cuman bentuknya agak mengecil sedikit. Karena mau naik kan enggak berani, akhirnya bentuknya agak sedikit kecil. Itu yang dari produksinya itu ya? Itu dampak dari kenaikan harga kedelai. Harga tahu dan tempe di Pasar Jerakah bervariasi mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 per kantong dengan isi 10 tahu. Sedang tempe dijual seharga Rp6.000 per papan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Seekor anak sapi yang tercebur ke sumur sedalam sekitar 6 meter berhasil dievakuasi tim reaksi cepat BPBD serta damkar Boyolali. Beruntung sapi berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Beginilah proses evakuasi anak sapi yang tercebur ke sumur di Desa Tawengan, Kecamatan Sambi, Boyolali. Anak sapi yang baru berusia sekitar 4 bulan dengan berat sekitar 150 kg berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Kejadian ini bermula saat anak sapi hendak diberi makan. Diduga kandang sapi terbuka sehingga anak sapi keluar dari kandang dan berlari hingga tercebur ke dalam sumur. Kedalaman sumur sekitar 6 meter dan peralatan yang belum memadai membuat warga gagal mengevakuasi sapi. Warga kemudian menghubungi tim reaksi cepat BPBD dan tim damkar Boyolali untuk evakuasi sapi. Dengan peralatan lengkap dan berpengalaman, anak sapi akhirnya berhasil dievakuasi tim selama sekitar 20 menit. Pada umumnya kita tidak mengalami kesulitan karena kita sudah terbiasa melakukan hal itu. Namun ada satu sedikit kesulitan yang tidak terlalu merepotkan karena ukuran lubang sumur yang terlalu lebar, karena itu bukan sumur, sejenis kubangan dengan ukuran sekitar 2 kali 4 meter. Sementara itu, petugas mengimbau warga untuk menutup sumur maupun lubang di sekitar rumah untuk menghindari peristiwa serupa. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bagi pecinta wisata petualangan, Anda bisa mencoba sensasi petualangan susur sungai dengan ban atau river tubing di aliran Sungai Sucen Salatiga. Nah, Anda akan menyusuri sungai dan irigasi dengan suasana pemandangan alam yang juga dapat Sensasi petualangan river tubing bisa Anda coba di aliran Sungai Sucen, Agrowisata Sitalang, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Para pengunjung bisa melintasi aliran sungai dan irigasi berjarak 2 km dengan durasi selama 1 jam. Sebelum menyusuri sungai, pengunjung akan memakai alat keselamatan seperti pelampung dan helm, serta mendapat arahan dari pengelola.
Jalur pertama dimulai dari Bendungan Sucen yang banyak berbatuan sehingga bisa menguji adrenalin para pengunjung. Sebelum menuju jalur kedua, pengunjung bisa beristirahat sambil makan makanan tradisional yang telah disiapkan di rest area. Masuk jalur kedua dengan jalur yang nyaman, pengunjung akan menyusuri irigasi Kali Aji dan menikmati pemandangan alam. Rutenya kita pakai 2 sungai mas, 1 sungai besar dan 1 irigasi, total panjangnya 2 km mas untuk titik start sampai titik finish mas. Ya tergolong aman sih mas untuk anak-anak ataupun remaja sampai dewasa mas. Terlebih lagi kan setiap titik-titik ada marshal yang menunggu mas. Ada mas, di pertengahan sungai besar ini kan sebelum perpindahan ke overtrack nanti kita istirahat mas. Ya untuk makan, minum sambil foto-foto mas. Menariknya mungkin deket ya, nggak terlalu jauh dari Semarang kan. Terus dingin hawanya. Jadi kalau di Semarang kan agak panas sekarang, kalau di sini masih dingin, pagi-pagi masih dingin lah. Kalau di Semarang pagi-pagi udah panas. Kalau treknya gimana? Treknya enggak sih, enggak ekstrim sebenarnya. Nah, jika Anda ingin berkunjung menyusuri sungai dengan sensasi menantang dan suasana pemandangan alam yang asri, Anda cukup membayar sebesar Rp75.000 per orang. Yulianto melaporkan dari Salatiga.